Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Saya Siti Maria Rahman dari SMK Negeri 1 Sukalarang Kabupaten Sukabumi, CGP Angkatan 11. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan analisis video yang berada pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2. Adapun yang menjadi pertanyaan pemandu yang pertama yaitu, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi sekolah pada video tersebut adalah terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan mendukung partisipasi aktif siswa. Pertanyaan pemandu kedua yaitu, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan yang dilakukan yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan pemandu ketiga yaitu apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yaitu bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan pemandu keempat yaitu kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja. Tahapan pertama yaitu buat pertanyaan. Guru menuliskan kata penyemangat belajar yang mengundang rasa ingin tahu murid. Kemudian guru mengajukan pertanyaan dan menggali pendapat murid tentang apa yang disukai oleh murid di kelas. Tahapan bagja kedua yaitu ambil pelajaran. Guru meminta murid berkunjung saat jam istirahat ke kelas 2 dan 6 untuk mendapatkan inspirasi tentang situasi kelas yang membuat semangat belajar. Murid mengidentifikasi ruang kelas lain dan mencatat tentang apa yang disukainya di kelas tersebut sebagai penyemangat belajar, serta untuk berdiskusi dengan murid lain untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan. Setiap kelompok mendiskusikan apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Tahapan bagja berikutnya yaitu gali mimpi. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan kepada setiap kelompok. Guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan dan menjadi penyemangat dalam belajar. Murid dalam kelompoknya menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan bayangan mereka. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang impiannya di depan kelas. Kemudian jabarkan rencana. Murid menyebutkan kelas impiannya. Murid berkontribusi dalam menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian mereka. Guru mencatat daftar keinginan murid di papan tulis, kemudian membagi tugas kepada setiap murid untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan. Tahapan bagja terakhir yaitu atur eksekusi. Murid diberi kesempatan untuk berkontribusi untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan menata kelas impian. Murid menyiapkan alat dan bahan sesuai tugas masing-masing. Seluruh murid dibantu guru bergotong royong untuk mewujudkan kelas impian. Pertanyaan pemandu berikutnya yaitu apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video yaitu guru berperan sebagai fasilitator perubahan, mengarahkan siswa atau murid untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Pemimpin pembelajaran yang berfokus pada berpikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Modal pertama yaitu modal manusia. Yang pertama modal guru dan murid, kemudian pemanfaatannya, guru memetakan sumber daya untuk mewujudkan kelas impian. Murid bersikap kooperatif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Modal selanjutnya yaitu modal sosial, yaitu rekan sejawat dan juga siswa atau murid dari kelas lain. Pemanfaatannya, rekan sejawat dapat diajak berkolaborasi untuk merumuskan prakarsa perubahan. Kemudian juga murid dari kelas 2 dan 6 yang dapat berkolaborasi untuk dijadikan objek dalam melakukan observasi. Modal selanjutnya yaitu modal fisik, yaitu ruang kelas, meja dan kursi, hiasan dinding, dan juga rak buku. Pemanfaatannya, ruang kelas dan seisinya seperti meja, kursi, hiasan dinding, rak buku yang dapat ditata dengan kreatif sesuai dengan impian para murid agar suasana pembelajaran menjadi nyaman dan menyenangkan. Modal berikutnya yaitu modal finansial, yaitu dana bos dan juga uang kas.
Dana BOS dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar murid. Uang kas kelas dapat dimanfaatkan untuk membeli keperluan dalam mewujudkan kelas impian. Modal berikutnya yaitu modal lingkungan atau alam, yaitu bahan ramah lingkungan. Pemanfaatannya memanfaatkan bahan-bahan ramah lingkungan yang digunakan untuk menghias kelas. Dan tentunya aman bagi murid. Kemudian modal politik yaitu kebijakan kepala sekolah. Kebijakan kepala sekolah yang mendukung setiap perubahan positif dalam menunjang peningkatan kualitas dan juga layanan pembelajaran. Kemudian modal agama dan budaya, sopan santun dan gotong royong. Murid memiliki karakter sopan, santun, dan hormat pada guru. Kemudian juga sikap gotong royong murid untuk bekerja sama mewujudkan kelas impian. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 3.2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.